Hello, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my class, Buddhist class. And for today's lesson, we will study about caption. So, what do you know about caption? What is it? And how to give caption to whatever visual media we have. We will study about it today. Okay, so now are you ready? Good. Now let's begin. What is caption? Caption is a text that gives an explanation to visual media, such as picture, graphic, table, chart, etc. Jadi apa sih yang disebut dengan caption itu? Caption adalah kalimat teks, tidak harus satu kalimat, bisa beberapa kalimat yang memberikan penjelasan. Explanation. Explanation itu adalah penjelasan to visual media, untuk media-media visual. Media visual itu apa sih? Media visual itu adalah media yang dapat dilihat. Misalnya gambar, grafik, ya, grafik, table, tabel, chart, diagram, dan sebagainya. Sometimes it is not easy to understand a picture, a graphic, a table, a chart, or other visual media. That's why we need to give them caption to make it understandable, to make it clear for the reader to understand. Jadi, kadang ketika kita melihat gambar, melihat grafik, tabel, diagram, dan sebagainya, itu tidak mudah untuk dipahami, sehingga kita perlu memberikan caption, memberikan penjelasan. Kenapa? Supaya yang membaca itu menjadi jelas, menjadi paham. So that is the objective of having captions to a visual media. Jadi tujuan dari caption itu yaitu memberikan penjelasan, membuat sebuah gambar, sebuah visual media menjadi lebih mudah dipahami. Okay, so now let's directly see the example of captions that we may find everywhere. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh caption yang biasanya dapat dengan mudah kita dapati, kita temui, kita lihat di kehidupan sehari-hari. Okay, so this is the first example. Oke, nah ini gambar ini yang kita sebut dengan chart, yang kita sebut dengan diagram. Bentuk diagram itu banyak, beraneka macam ya. Ada yang bulat-bulat, ada yang seperti ini. Nah, ini disebut diagram. Coba kita lihat di sini sudah ada captionnya. Nah, ini yang kita sebut dengan caption. Jadi judulnya. But then sometimes it is not understandable. Tapi kadang-kadang caption ini juga terlalu simple, terlalu sedikit, jadi tidak bisa dipahami. Nah, sekarang kita coba memahami tabel ini, memahami chart ini ya. The caption is coronavirus cases, recoveries, and death. Jadi, kasus coronavirus yang sembuh dan yang meninggal ya. Jadi cases itu kasus, recoveries itu yang sembuh, orang-orang yang sembuh, tingkat kesembuhannya, death itu kematian ya. Okay, so we can read here of the 367,000 confirmed coronavirus cases globally, there have been 101,000 recoveries and 16,100 deaths ya. Jadi kita bisa lihat di sini
dari 367.000 kasus coronavirus yang sudah terkonfirmasi secara global, secara seluruh dunia, globally itu seluruh dunia ya, ada 101.000 yang sembuh dan 16.100 kematian. Kita lihat angka-angka ini dari mana? Coba ini. Nah, coba kita lihat yang kuning ini, current cases ya. Jadi kasus yang ada sampai hari ini, sampai tanggal 23 Maret, yaitu 367. Oke. Kemudian recoveries ini dengan apa? Dengan warna hijau ini ya. Kemudian death dengan warna ungu. Okay, so the data is from 23 January up to 23rd March. January the 23rd up to March the 23rd. Oke, jadi ini adalah captions ya. Jadi caption di sini ada semua di sini, ada source, sumbernya dari mana? Johns Hopkins University, updated 23rd March 17 GMT ya. Oke. So, kalau begitu kita bisa menerangkan chart ini, menerangkan dengan bantuan caption ini seperti ini. Title of the chart, Coronavirus Cases, Recoveries, and Death ya. Jadi judul dari chartnya, judul dari diagramnya. The explanation, penjelasan. The chart explains about the coronavirus cases, recoveries, and death around the globe from 23rd January up to 23rd March. So, 2 bulan. From the chart, we learn that the cases are increasing drastically from day to day. Kita bisa lihat ya. And on the 23rd March, it reaches 367,000 cases. Ya, jadi explanation-nya, penjelasannya, diagram ini menjelaskan bahwa kasus coronavirus, recoveries, and death seluruh dunia mulai tanggal 23 Januari sampai dengan tanggal 23 Maret. Dari diagram ini kita bisa tahu, kita mengetahui learn itu tidak hanya berarti belajar, tapi juga tahu ya. We learn that the cases, kita tahu bahwa kasusnya meningkat secara drastis. Coba lihat ini. Nah ya, jadi mulai tanggal 8 Maret sampai 23 Maret ini langsung oke. Dan pada tanggal 23 Maret ya, kasusnya mencapai reaches, itu mencapai 367.000 kasus ya. While only about 101,000 people recover. Dari jumlah sebanyak itu, sekitar 101.000 orang sembuh. Kemudian the death rate is increasing too. Jadi apa? Tingkat kematiannya juga naik walaupun tidak terlalu tajam. Oke. Nah, data ini diambil dari mana? Data ini diambil dari Johns Hopkins University on March 23rd at 17. Jadi inilah yang disebut dengan explanation of the chart. Kalau membaca chart ini, membaca explanation ini, membaca penjelasan ini, orang akan jelas, oh maksudnya seperti ini. Oke? Is that clear? Very good. Now let's move on to the next example. Nah, the next example is this. This is what we call quote. Ya, ini yang kita sebut dengan kutipan. Kutipan ini pasti tulisan seseorang. Nah, di sini ada Madam C.J. Walker. Jadi tulisan ini ditulis oleh Madam C.J. Walker. Don't sit down and wait for the opportunities to come. Get up and make them.
Loh, maksudnya apa ini? Ujuk-ujuk kok bilang jangan duduk dan menunggu kesempatan datang. Bangun dan buatlah kesempatan itu. Maksudnya bagaimana? Nah, if the picture is like this, it is easier ya, karena kita bisa mencari explanation-nya dari kalimat di sini. Nah, for this one, the explanation will be, we should make opportunity by doing whatever effort possible. If we don't do anything, we will never get the opportunity to change our life to be better. Ya, don't sit down if we don't do anything. Kalau orang sit down itu kan males-malesan ya. Sit down and wait, nunggu aja nggak ngapa-ngapain, rebahan tok aja ya. We will never get the opportunity. Kita tidak akan dapat kesempatan. Bayangkan saja orang yang diam di rumah, duduk aja gak ngapa-ngapain, ya ngelamun, membayangkan masa depan cemerlang, tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, will they get opportunity? Of course not. Opportunity itu apa sih? Very good ya. Opportunity, kesempatan. Oke, apakah mereka akan mendapatkan kesempatan? Tentu tidak, ya. Nah, what is the opportunity for? Nah, kesempatan untuk apa? To change our life to be better, untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik. Oke. Nah, what should we do? We should make opportunity. Kita yang harus membuat kesempatan itu, jangan menunggu. By what? By doing whatever effort possible. Dengan melakukan semua usaha yang mungkin. Effort itu adalah usaha, ya. Possible, mungkin. Whatever, apapun. Jadi whatever effort possible, usaha apapun yang mungkin. Oke, so coba tirukan Budiana. Effort, effort. Oke, possible, possible, effort. Okay, good, very good. So the message, the explanation from this quote is like this. Okay, is that clear? Very good. Now let's go on to the next. This one. We have a very beautiful picture, but is the message as beautiful as the picture? Kita dapat satu gambar yang sangat cantik, menarik, tapi apakah pesannya seperti itu? Nah, ini coba lihat. Kita kalau dapatnya seperti ini, kita harus melihat apa saja yang ada di sini, ya, apa saja yang ada kita temui dalam gambar. What we may find in the picture, the detail, ya. So it will help us making the captions or making the explanation. Okay, so look, there are two people in a boat, on a boat, ya. Jadi ada dua orang di perahu kecil ini, and they are probably in the ocean, or they are probably in the river, or they are probably in the lake, ya. Jadi mungkin aja mereka dua orang yang ada dalam perahu ini, they are on the boat, ya. Mungkin saja mereka ada di tengah laut, atau di danau, atau di sungai. Ya, kemudian what are they doing? They are looking in the water. And what you can see in the water? Oh, there are so many plastic bottles. Ya, coba mereka sedang melihat ke dalam air dan mereka menemukan banyak sampah botol plastik di sini. And then ada lagi. They can see a fish. What fish is this? A whale?
No, it is what we call dolphin. Ya, kemudian ada satu ikan di sini. Ikan apa ini? Apakah whale, paus? No, it is dolphin. Dolphin. It is lumba-lumba. Okay. So, is it in the lake, in the ocean, or in the river? Wonderful. Yes, it is in the sea. Ya, okay. So, what happened to the dolphin? Apa yang terjadi dengan dolphinnya? Oh, look. Hidungnya masuk dalam botol plastik. Oke. Oh, kasihan banget ya. So, its nose is inside the bottle, the plastic bottle. Hidungnya masuk ke dalam botol plastik. So the kids say bottlenose dolphin. Ya, jadi lumba-lumba botol hidung botol ya, padahal botolnya ini botol plastik. Oke, kemudian coba lihat ini. Plastic trash choking sea. Oh, it's in the sea ya. Jadi laut, sea itu laut, choking choking itu kesedak. Jadi ada yang nyangkut, ada yang nyumbat di sini itu namanya choke ya. Trash, nah ini trash semua ini. Apa ini? Oke, that's good. Sampah. Plastic trash berarti sampah plus plastik. That's very good. Jadi plastic trash choking. Si lautan kesumbat sampah plastik. Iya, nggak enak yang namanya keselak itu ya. Nah ini, this is what happened. Nah, kira-kira kalau seperti ini, what is the message? What is the possible message? Okay, let's see. The explanation. People throw rubbish away to the sea and it makes the animals suffer from the rubbish. Jadi orang membuang sampah, rubbish ini sampah. Tadi ada lagi satu kata yang artinya sama, sampah. Oke, that's good. Trash, rubbish, trash itu sama. Throw away, membuang, to the sea and it makes, it-nya ini apa? The rubbish, that's good ya. The rubbish makes si animal ini contohnya dolphin, hewan laut, suffered. Suffered itu artinya menderita from the rubbish, menderita karena sampah. The habitat is not safe anymore. Jadi lingkungannya is not safe, tidak aman lagi. We should keep the sea and other places clean so all creatures live in harmony. Ya, oke. Jadi pesannya adalah kita harus menjaga laut dan tempat-tempat yang lain bersih. Jadi all creatures, makhluk itu apa saja? Oke, that's good. Kita manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, human. Hewan, animals. Tumbuhan, plants. Live in harmony. Hidup dalam harmoni. Oke, jadi so look, people will understand it. People will understand this picture well if there is an explanation. The message will be understandable ya. Jadi kalau orang melihat gambar ini sebenarnya sudah jelas, sudah cukup jelas. Tapi kemudian kita menjelaskan, orang akan mendapatkan pesannya dengan baik. Orang akan mengerti pesannya dengan baik. Okay, so is that clear about what a caption is, how to make a caption, how to write a caption or explanation? Okay, wonderful. So first you have to understand the picture. Pay attention to the details in the picture. Find every possible things in the picture that can make you understand the picture well. Jadi caranya adalah
Fokus perhatikan setiap detail yang ada dalam gambar ya. Fokus pada hal-hal kecil di dalam gambar yang bisa membantu memahami isi dari gambar tersebut. Okay, so now if you understand enough or if you understand well about the explanation, let's move on to the example. Okay, now let's try giving caption or explanation to the following visual media. Oke, mari kita apa namanya? Mari kita coba memberi caption atau explanation pada visual media berikut. Nah, di sini Budiana punya satu chart. Ini ada tulisan SMK, Diploma 123, SMA, Universitas, SMP, SD. What is it about? Okay. The picture I take it from, nah ini dari sini, https://id.tradingeconomics.com/Indonesia/employed persons. Oke, kita lihat ya. Apa ini ya? Oke, pertama kita lihat captionnya apa. Captionnya apa? Nah, oh, this is the caption. Unemployment rate based on the last educational background tahun 2019, tahun 2020. Jadi membandingkan unemployment ini apa sih? Oke, pengangguran. Employment ini pekerja ya. Kalau unemployment pengangguran. Rate tingkat. Jadi unemployment rate tingkat pengangguran based on the last educational background. Based on itu berdasar the last educational background. Latar belakang pendidikan terakhir. Jadi di sini ada SMK, diploma, SMA. Ini berarti pendidikan terakhir. Kemudian ini ada warna hijau, ada warna biru. Berarti menunjukkan tahun 2019 dan 2020. Kita coba baca ya. Chartnya ini maksudnya bagaimana? Oke. Nah, this is the explanation. Kita coba. Nah, SMK yang hijau segini, SMK yang biru segini. Kemudian SD yang hijau segini, yang biru segini. Oke, berarti apa artinya? Nah, from the chart, we learn that the biggest number of unemployment is for the SMK graduates. More than 8% of the total and unemployment rate. Jadi dari chart ini kita tahu bahwa jumlah terbanyak pengangguran itu dari lulusan SMK. Oh, how poor ya. Dari lulusan SMK, duh kok bisa ya. Lebih dari 8% dari total tingkat pengangguran ya. Aduh. Kemudian the least is for the SD graduates which is about 2.5%. Yang paling sedikit itu dari lulusan SD ya, yang sekitar 2,5%. There is only a slight change, hanya ada sedikit perubahan, perubahan, slight sedikit ya, slight change tipis between the rate in 2019 and 2020 ya, antara rate tingkat di tahun 2019 dan 2020 kita bisa lihat ini. Nah, perubahannya cuma sedikit ya. Tapi semuanya naik, nggak ada yang turun. Ya, semuanya naik. Oke. This may happen for several factors. Jadi ini kenapa bisa seperti ini? Itu
Itu karena beberapa faktor. Salah satunya adalah one of them is the number of SMK graduates are more than the SMA graduates. Jadi nggak usah down dulu, nggak usah depresi dulu, nggak usah waduh lah mau biar SMK enggak ya. Nah, faktornya adalah karena jumlah lulusan SMK memang lebih banyak daripada jumlah lulusan SMA. Ya, oke. Jadi nggak usah kecil hati, segini ini karena ya memang SMA sedikit, SMK lebih banyak. Dan mostly SMA graduates will continue to higher level of education and do not join the workforce. Dan biasanya kebanyakan lulusan SMA itu akan melanjutkan ke universitas, higher level of education, ke tingkat pendidikan lebih tinggi, dan do not join the workforce, dan tidak masuk pada tenaga kerja ya. Nah, kenapa kok ini lebih tinggi? Ya memang anak SMA yang langsung bekerja setelah lulus ya memang sedikit ya. Yang lainnya kan melanjutkan ke perguruan tinggi. It is the same as what happened to SD graduates. Nah, ini juga terjadi hal yang sama pada lulusan SD. With the 12 years compulsory education, more people continue their education after finishing SD. So the number of people graduated from SD is less. Ya, karena ada kewajiban sekolah 12 tahun, ya. Semakin banyak orang yang melanjutkan pendidikannya setelah lulus SD. Semakin sedikit kan yang lulus SD langsung bekerja, kebanyakan kan langsung masuk SMP. Setelah SMP masuk SMA atau SMK, dan kebanyakan masuk ke SMK. Jadi, the number of people graduated, lulus ya. Kalau graduates tadi itu lulusan, graduate itu lulusan. Kalau graduated itu lulus ya. Oke, jadi jumlah orang yang lulus dari SD itu semakin sedikit. Oke, jadi itu yang terjadi pada chart ini ya. Oke, nah sekarang coba kita cari yang berikut. Wah, ada gambar ya. This is so beautiful picture. I really like the picture ya. Ada apa saja yang kita lihat di sini? Which step have you reached today? Step itu adalah ini, apa ini? Tangga, anak tangga itu namanya step, ya. Have you reached? Reach tadi apa? Capai, that's good, ya. Anak tangga mana yang kamu capai hari ini? Nah, ini mulai dari awal. I won't do it. Saya nggak mau melakukan. Won't itu nggak mau. I can do it. Saya nggak bisa. I want to do it. Saya pengen. How do I do it? Gimana caranya? I'll try to do it. Saya coba. I can do it. Saya bisa. I will do it. Saya akan melakukannya. Yes, I did it. Dan saya sudah melakukannya. Apa sih ini? What is it all about? Coba ya. Caption. Success is a collaborative process of thoughts and action. Kesuksesan itu adalah proses kolaborasi, proses kerjasama antara pikiran dan tindakan. Tindakan tok bukan sukses. Berpikir tok gak bertindak gak akan sukses. Dari mana thoughts-nya? Nah ini, pertama mau, kedua gak iso, tapi sudah pegang kepala. Kemudian pengen, ya apa ya? How do I do it? Bagaimana ya berpikir dia ya? Thoughts. Kemudian action. Nah, kita lihat actionnya ini. Ada semua. Ya, mulai dari anak tangga pertama, anak tangga kedua, ketiga, keempat, sampai paling atas. Dia merayakan kesuksesannya. Oke, kita coba ya.
Nah, when we want to reach success, we have to work and study hard. Ya, ketika kita ingin mencapai kesuksesan, reach itu kesuksesan, we have to work and study hard. Kita harus bekerja dan belajar dengan keras. At first, awalnya it seems very difficult. Sepertinya sulit. Nah ini dia bilang, aku nggak mau, aku nggak bisa. Tapi kemudian dia, aku pengen. Ya apa ya? Bagaimana ya? Saya coba. Nah, but later it will be easy if you keep fighting. Tapi seiring bertambahnya waktu, ini akan semakin mudah kalau tetap berusaha, bukan tetap berkelahi. Fighting ini berusaha ya, berjuang itu fighting. Keep fighting, tetap berjuang. Everybody who works and studies hard will be successful someday. So if we want to be successful, we have to start today. Setiap orang yang bekerja dan belajar dengan giat akan sukses suatu hari nanti. Jadi, if we want to be successful, we have to start today. Kalau kita mau sukses, kita harus mulai dari hari ini. We have to study and work hard. Kita harus belajar dan bekerja dengan giat. So this is the captions, this is the explanation of this picture. Okay. Nah, so we have come to the end of the class today. Before that, I would like to remind you that you have to do the quiz in the Google Classroom to check your understanding about the materials. Sorry, it is not Google Classroom, but it is Google Form, yeah. And the link will be shared on WA group as usual. So it is not Google Classroom, but Google Form, okay? Seperti biasa, kerjakan kuisnya. It is not for me, bukan untuk Budiana, but for you to study, okay? Supaya kalian belajarnya lebih mudah, okay? So that is all for today. If you have any question, just reach me through my WhatsApp ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui WA. I'll be ready to help every one of you to be successful. Budiana akan selalu siap untuk membantu kalian yang ingin sukses. Thank you and best of luck. Terima kasih dan tetap berusaha ya. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.